Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pembelajaran kita pada hari ini, merupakan hari kedua. Kita masih akan membahas tentang Fawatihus Suwar, beberapa pembuka yang ada di dalam surah-surah yang ada di Al-Quranul Karim, yang mana yang masuk ke dalam bagian yang dibaca dengan bil imalah, yang dibaca dengan kadar kemiringan, yang dibaca dengan bacaan yang berbeda daripada kebiasaan dari imam qiraat seperti Imam Hafs daripada Imam Asim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Fawatihus Suwar, yaitu pada awal surah Thaha. Di awal surah Thaha, di situ beberapa imam qiraatus sab'ah membaca berbeda dari kebiasaan. Dengan kita akan bagi menjadi dua hal. Yang pertama, imalatul kubra, yang dibaca huruf ta. Yang kedua, huruf ha. Dan yang ketiga, huruf ta dan ha. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa daripada beberapa penjelasan ini, maka kita akan bagi kepada yang pertama, lafaz Thaha bisa dibaca menjadi Tahi. Bismillahirrahmanirrahim, Thaha. Biasanya begini. Namun di sini kita akan membagi menjadi dua bagian saja, yaitu dengan imalah yang pertama adalah imalah pada huruf ha-nya. Maka kita akan membaca menjadi Thaha menjadi Tahi. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz Thaha bisa dibaca dengan mengimalahkan huruf ta dan huruf ha-nya. Lafaz Thaha kita membacanya menjadi Tehe. Nah, berikutnya adalah siapa sajakah dari imam qiraatus sab'ah yang membaca daripada Fawatihus Suwar di awal surah yang pertama dari surah Thaha. Yang pertama yang mengimalahkan haknya pada kalimat Thaha, di situ ada Imam Abu Amr dan Imam Warash dengan membaca imalah kubra. Kalau mungkin timbul pertanyaan, sebab kemarin ketika kita membahas di Alif Lam Mim Ra, kemudian pada Kaf Ha Ya Ain Shad, kalau Imam Abu Amr tidak ada masalah, karena memang Ra yang dibaca pada Alif Lam Ra ataupun Alif Lam Mim Ra, nah, itu dibaca oleh Abu Amr dengan imalah kubra. Demikian juga pada lafaz Kaf Ha Ya Ain Shad, Imam Abu Amr mengimalahkan huruf ha pada Kaf Ha Ya menjadi Kaf He Ya Ain Shad. Itu imalahnya Imam Abu Amr. Sementara Imam Warash baik membaca Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra ataupun Kaf Ha Ya Ain Shad, kesemuanya dibaca dengan biimalatin sughra, dengan imalah yang kecil, yang ringan. Namun berbeda di sini pada lafaz Thaha, Imam Warash membaca dengan mengimalahkan huruf ha-nya dengan imalah mahdhah atau imalah kubra. Dan ini adalah salah satu di antara kesekian kalinya yang menjadi pengecualian
di dalam pembacaan imalah menurut qiraatnya Imam Warosh dari Nafi'. Kenapa kita katakan demikian? Karena Imam Warosh di setiap jenis-jenis imalahnya, beliau selalu membacanya dengan imalatin sughra, dengan imalah yang ringan, yang kecil. Apakah dalam semua Al-Quran? Betul. Dalam semua Al-Quran, dari sekian 114 surah, 30 juz, Imam Warosh membacanya semua dengan bacaan imalah kubro. Sughra maksudnya. Namun kecuali pada kalimat ini, di surah Toha ini, imalahnya dibaca imalah kubro. Jadi bagi muhibbin qiraat sab'ah pada khususnya, ketika misalkan Anda ketika membaca di semua jenis imalah menurut qiraatnya Imam Warosh, Anda bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Imam Warosh membaca semua kalimat imalah dalam Al-Quran itu dibaca dengan imalah sughra, kecuali ketika beliau membaca pada awal surah Toha, huruf H-nya dibaca dengan imalah kubro. Silahkan bagi para muhibbin sekalian, kita akan bacakan dari surah Toha. Ini diantara contoh jenis bacaannya imalah menurut qiraatnya Imam Warosh. Perbedaan antara hak pada Toha yang dibaca imalah kubro oleh Imam Warosh dengan imalah kubronya, sementara yang lain ketika dia bentuknya mungkin zawatul ya ataupun zawatur ro, yang di akhir kalimat kesemuanya dibaca dengan imalah yang sughra. Silahkan para muhibbin sekalian, untuk kita sama-sama baca beberapa ayat saja dalam surah Toha ini akan kita bacakan. Ini di antara bentuk-bentuk jenis daripada bacaan qiraatnya Imam Warosh an-Nafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ini dibaca menjadi Tahe. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bagi qiraatnya Imam Warosh maka menjadi Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Imalahnya sughra. Illa tazkiratan liman yakhsha. Imam Warosh membacanya illa tazkiratan liman yakhsha. Pada lafaz khusus tazkiratan, roknya bisa dengan dua wajah. Imam Warosh boleh membaca dengan roknya tidak ditafkhimkan, namun roknya dibaca tarqiq dengan tipis menjadi illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bagi Warosh akan menjadi bacaannya seperti ini. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Imalahnya sughra. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagi Warosh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Bagi qiraat Warosh menjadi Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Qiraat Warosh bacanya menjadi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Warosh akan membaca Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Ini diantara contoh bacaan Imam Warosh dari Nafi' yang membaca imalah dalam setiap keadaannya dengan imalah sughra. Namun pada lafaz Thaha beliau membaca mengecualikan dari semua jenis imalahnya menjadi dengan bacaan Thahi, bukan Thaha, ataupun dengan imalah sughra Thahe, tidak ada. Walhasil imalah kubro menurut qiraat Imam Warosh dan Imam Abu Amr dalam lafaz Thaha dengan mengimalahkan huruf ha-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa sajakah yang membaca imalah dalam dua hurufnya, yaitu lafaz Thaha dibaca tehe dengan mengimalahkan baik huruf ta ataupun huruf ha. Yang pertama ada yang membaca yaitu Imam Syu'bah. Yang kedua Imam Hamzah dan yang ketiga Imam Ali Al-Kisai. Maka daripada lafaz Thaha bisa kita simpulkan menjadi dua bagian. Yang pertama dengan dibaca imalah pada huruf ha-nya saja, yaitu adalah ada Imam Abu Amr dan Imam Warosh. Dan yang kedua dengan mengimalahkan kedua huruf lafaz Thaha, yaitu huruf ta dan huruf ha-nya. Di situ ada Imam Syu'bah, Imam Hamzah dan Imam Ali Al-Kisai. Seperti apa pula bacaan yang lain? Barangkali ada perlunya untuk kita simak bersama bahwa di sini ada satu qiraat yang bernama qiraat Imam Syu'bah. Beliau ini adalah kawan baik daripada Imam Hafs yang sama-sama meriwayatkan daripada Imam Asim. Perlu kita ketahui bersama, barangkali ada para muhibbin yang mereka ingin mengenal lebih jauh siapa saja rawi-rawi yang meriwayatkan daripada Imamul Qiraah. Maka yang pertama kita kenal ada Imam Asim. Imam Asim itu punya rawi dua, yang bernama Imam Hafs dan yang kedua Imam Syu'bah. Yang kedua ada Imam Hamzah. Imam Hamzah rawinya pun dua, namanya Imam Khalaf dan Imam Khallad. Yang ketiga Imam Ali Al-Kisai punya dua rawi yang bernama Imam Ad-Duri dan Imam Abul Haris. Yang keempat ada Imam Nafi'. Imam Nafi' beliau punya rawi dua, yaitu yang bernama Imam Qalun dan Imam Warosh. Yang keempat ada Imam Abu Amr. Beliau juga punya dua rawi. Yang pertama Imam As-Susi dan yang kedua Imam Ad-Duri Abu Amr. Ad-Duri Abu Amr ini orang yang sama dengan Ad-Duri dari Al-Kisai. Artinya satu orang meriwayatkan dua dari Imam Qiraat. Yang pertama Ad-Duri meriwayatkan daripada Imam Ali Al-Kisai dan yang kedua Ad-Duri juga meriwayatkan daripada Imam Abu Amr. Yang keenam ada Imam Ibnu Amir. Beliau punya dua rawi. Yang pertama adalah Imam Hisham dan yang kedua adalah Imam Ibnu Zakwan. Dan terakhir ada Imam Ibnu Katsir. Beliau juga punya dua rawi. Yang pertama Imam Kumbul dan yang kedua Imam Al-Bazzi. Walhasil itulah 7 imam qiraatus sab'ah yang membaca, yang memiliki tiap-tiap dari satu imam qiraatnya. Beliau mempunyai dua rawi yang jumlahnya sehingga ada 14 rawi yang perawi. Artinya kalau kita barangkali hari ini baru selesai ataupun menyelesaikan bacaan qiraat kita melalui qiraatnya Imam Hafs daripada Imam Asim,
Berarti itu masih ada 13 lagi riwayat yang belum kita pelajari. Mudah-mudahan dengan kita nanti akan bisa mempelajarinya lebih jauh, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa min ahlil qiraat wa min ahlil Quran, insya Allah. Di sini pada imalah pada huruf ta dan ha, pada kedua hurufnya di situ ada Imam Syu'bah, ada Imam Hamzah, dan Imam Ali Al-Kisai. Maka di sini akan kita contohkan, kalau tadi kita baru membacakan qiraatnya Imam Warash, di sini akan kita contohkan pula qiraatnya Imam Hamzah dulu. Karena kalau Imam Syu'bah membacanya tidak jauh beda pada bacaan sebagaimana Imam Hafs, kecuali pada Thaha dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syu'bah begitu saja, bedanya dengan Hafs. Nah, tapi kalau Imam Hamzah melalui dua rawinya, ada yang bernama Khalaf dan ada yang bernama Khallad. Kita di sini akan mencontohkan Imam Hamzah melalui rawinya yang bernama Imam Khalaf, melalui ikut satu mazhabnya yang populer oleh mazhabnya Abul Fatah Al-Faris. Kita akan bacakan beberapa ayat saja sebagaimana tadi qiraatnya Imam Warash, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Imam Hamzah membacanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'an. Imam Hamzah ketika ada lafaz Al-Qur'ana di semua ayat dalam Al-Qur'an, ketika dibaca waqaf maka dinakolkan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqi. Itu kalau diwasolkan. Berbeda ya. Ini bisa menjadi satu manhaj. Maka ada para muhibbin yang memberikan masukan kepada kami bahwa kenapa tidak melalui satu riwayat dan nanti begini-begini, itu tidak apa-apa. Masing-masing di dalam kita mempelajari ilmu qiraat, kita mempunyai metode sendiri. Kami melalui metode sab'ati, insya Allah satu cara praktis belajar qiraatus sab'ah yang hanya 7 jam saja, insya Allah bisa kita pelajari itu. Yang sudah termaktub selama 7 jam itu, insya Allah kita akan menguasai kaidah-kaidah pembelajaran mengenai kunci-kunci kaidah dalam qiraatus sab'ah. Maka melalui contoh-contoh ini akan menjadikan satu pengikat untuk para muhibbin sekalian, bahwa ketika Anda betul-betul ingin mempelajari ilmu qiraatus sab'ah dengan cara cukup mengikuti metode kami, insya Allah akan ada satu wawasan yang baru, sehingga itu memberikan satu wawasan ilmu yang mudah-mudahan semakin dapat kita manfaatkan dan semakin mudahnya ketika kita mempelajari ilmu qiraatus sab'ah. Di sini selain daripada pembahasan Thaha tadi, kita ada satu kaidah mengenai manhajnya riwayat Imam Hamzah, di mana ketika lafaz Al-Qur'an, ya ini kembali lagi kita katakan, di mana ketika ada lafaz Al-Qur'an, ketika ayat itu kita baca waqaf, maka wajiban naql li riwayati li qiraatil Hamzah. Maka lafaz Al-Qur'an bisa menjadi lafaz Al-Qur'an. Nah, perbedaannya di sini kita sekalian dengan lintas qiraat, ya. Perbedaannya di sini adalah yang membedakan antara lafaz Al-Qur'an ketika waqaf dan wasal, itu ada nanti satu imamul qiraah dari imam 7 yang bernama Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu punya dua rawi, yaitu Imam Qumbul dan Al-Bazzi. Lah, beliau di sini ada satu kemiripan dengan qiraatnya Imam Hamzah di dalam membaca lafaz Al-Qur'an. Namun bedanya, Imam Ibnu Katsir lebih fleksibel membacanya, baik dalam tingkah wasal ataupun waqaf itu sama. Maksudnya begini, kalau Imam Hamzah ketika membaca lafaz Al-Qur'ana seperti Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, itu kan kalau Hamzah lafaz Al-Qur'an tidak dinakalkan sebab dibaca wasal. Namun kalau bagi imam qiraatnya Imam Ibnu Katsir, maka beliau entah itu dibaca waqaf ataupun dibaca wasal, ketika ada lafaz Al-Qur'an dalam semua di surah Al-Qur'an, maka
akan menjadi lafaz Al-Quran. Tidak dibaca Al-Quran tapi inna hadzal Quran. Begitu, ya. Ini hanya sebatas tambahan keilmuan untuk lintas qiraatnya saja. Kita kembali. Qiraatnya Imam Hamzah melalui rawinya yang bernama Imam Khalaf, mazhabnya Abul Fathah Al-Faris. Ma anzalna 'alaikal Quran. Kita berhenti di sini. Sekarang kita wasalkan masih dalam qiraatnya Imam Hamzah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqi. Beliau membaca imalahnya dengan imalah kubra, ya. Illa tazkiratan liman yakhshi. Nah, ini ada satu lagi tambahan manhaj riwayah ala qiraatil Hamzah. Perhatikan pada kalimat tazkiratan liman. Liman yakhsha. Imam Hamzah yang beliau punya dua rawi, ada yang bernama Khalaf dan Khallad. Kalau Imam Khalaf, maka beliau meniadakan bacaan idgham bi gunnah, khususnya pada dua huruf. Jadi idgham bi gunnah itu yang kita sama pahami ada 4 huruf. Ada huruf ya, ada nun, mim dan waw, ya. Nah, ya, nun, mim dan waw. Nah, dalam qiraatnya Hamzah, menurut qiraat Hamzah, riwayatnya yang bernama Khalaf, maka tiap kali ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dalam huruf idgham bi gunnah, khusus lagi adalah huruf ya dan wawu, maka beliau dengan meniadakan gunnah. Berarti istilahnya dalam ilmu qiraat disebut sebagai idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, ini kalau bagi para muhibbin sekalian yang ketika kita mempelajari satu riwayat hafaz saja, maka di situ ada bacaan idgham bila gunnah atau idgham bidunil gunnah. Istilahnya banyak, ya. Ada bi ghairi gunnah, ada bila gunnah, ada bidunil gunnah. Itu hurufnya ada 2. Setiap nun sukun yang bertemu huruf lam dan huruf ra, itu bila gunnah. Nah, bagi qiraatnya Imam Khalaf dari Imam Hamzah ini, beliau juga memasukkan ke dalam bacaan yang sebagaimana tadi, nun sukun atau tanwin ataupun apa sajalah, ya. Yang kalau ketemu seperti ini, liman yakhsha, beliau membacanya dengan bi ghairi gunnah, bila gunnah, bidunil gunnah. Kita sebutkan semua itu yang masyhur di dalam beberapa kitab qiraat begitu. Beda dengan Imam Khallad. Kalau Imam Khallad, walaupun sama-sama meriwayatkan dari Imam Hamzah, namun beliau tetap membaca dengan bi gunnah sebagaimana qiraatnya Imam Asim. Nah, ini ya, bisa dipahami, ya. Kita ulang lagi. Illa tazkiratan liman yakhshi tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Imam Hamzah, rawi yang bernama Khalaf, membacanya begini. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil uli. Pada lafaz al-arda, beliau dengan wajabas sakat. Jadi Imam Hamzah memberikan satu keterangan di situ antara Khalaf dan Khallad. Itu nanti ada sedikit perbedaan. Namun kita akan singgung saja dulu sebagai pengetahuan tambahan bahwa ketika ada alif lam seperti lafaz al-ardo, alif lam yang menghadapi dengan hamzah seperti al-ardo, maka tidak dibaca dengan izhar jelas, misalkan khalaqal ardo, tidak dibaca begitu, tapi dibaca saktah. Sebagai informasi bahwa Imam Hafaz dari Imam Asim juga mempunyai saktah. Saktahnya Imam Hafaz dari Imam Asim itu ada 4 tempat. Yang pertama yaitu di awal suratul Kahfi juz 15 ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu saktah. Apa itu saktah? Saktah itu berhenti sejenak, sekedar 1 alif tanpa bernapas. 1 alif saja, jangan lebih, apalagi 1 bulan, mati nanti. Maka
Saktahnya iwaja qayyima. Satu alif itu 2 harokat, 2 ketukan. Iwaja qayyima. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Yasin, juz 23, ayat yang 52. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ila akhir ayat. Yang ketiga, di suratul Qiyamah, juz 29, ayat 27. Wa qila man raq. Dan terakhir, di suratul Mutaffifin, juz 30, ayat 14. Kalla bal rana. Itu adalah di antara bacaan-bacaan saktah dalam versi qiraatnya Imam Hafs dari Asim. Yang sekarang, menurut qiraatnya Imam Hamzah, rawinya yang bernama Khalaf, nanti dalam bab khusus nanti akan kita bahas untuk babul imalah atau babus saktah maksudnya, untuk versi qiraatnya Hamzah, sebagaimana dalam satu khulasah yang kita buat dalam metode sab'ati kami. Di dalam saktah ini alif lam yang bertemu, alif lam sukun maksudnya, yang bertemu dengan alif, al bertemu dengan alif, maka Imam Hamzah, ya, yaitu Imam Hamzah mewajibkan saktah. Baik rawinya dari Khalaf ataupun Khalad. Hanya bedanya nanti ketika di dalam setelah kita mengetahui rawi antara Khalaf dan Khalad, itu khusus di babus saktah itu ada perbedaan antara qiraatnya Imam Khalaf dan Khalad. Itu kalau kami menyebutnya sebagai mazhab. Ada 2, yaitu mazhabnya Abul Fatah Faris dan mazhabnya Ibnu Khalbun. Kalau yang mazhabnya Abul Fatah Al-Faris dalam qiraatnya Imam Khalaf, maka itu semua dibaca saktah, ya. Baik alif lam sukun, baik lafaz syai'an, syai'un, syai'in, ataupun as-sakinil mafsul, nun yang terpisah atau tanwin yang terpisah bertemu dengan alif, itu wajib saktah. Namun kalau Imam Khalad dari satu mazhabnya Abul Fatah Faris, beliau meniadakan apa yang ditiadakan. Jadi artinya meniadakan semua yang diadakan oleh Khalafnya mazhab Abul Fatah Faris bagi Khalad dari mazhabnya Abul Fatah Faris dengan tanpa semua saktah. Semua artinya tidak ada saktah sama sekali. Namun satu mazhab daripada perawinya yang bernama Khalad, beliau masih memakai 2 saktahnya ketika alif lam sukun bertemu hamzah. Maka di sini bagaimana contoh, karena kita ini masih membahas lafaz Thaha saja, namun karena ini permintaan dari para muhibbin sekalian untuk kita bacakan beberapa ayat yang ada dalam Maqra, maka kita hari ini, kita tadi di awal sudah kita bacakan contohnya dalam ayat surah Thaha ayat 1 sampai ayat ke berapa tadi? 8 ya, kalau nggak salah. Sudah kita contohkan dengan qiraatnya Warsh. Maka kita ini baru sampai ayat keempat, contoh daripada bacaannya qiraat Imam Hamzah. Menurut qiraat Imam Hamzah dalam ayat yang keempat dari surah Thaha. Akan kita lanjut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil uli. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawi. Begitu bacanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Waqaf situ ya. Kalau diwasal enggak apa-apa tetap. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sari. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husni. Itu diantara bacaan daripada qiraatnya Imam Hamzah, daripada Imam Hamzah. Itu menurut pembelajaran dalam sistem kami, maka membaca qiraatus sab'ah itu mudah sekali. Tidak sebagaimana yang kita kadang-kadang merasa terhantui ketika ingin belajar qiraatus sab'ah. Di akhir kita akan coba contohkan juga bacaan qiraatnya Imam Al-Kisai yang walaupun sebenarnya tidak begitu banyak berubah, karena hanya berubahnya pada lafaz Thahanya saja,
Imam Ali Al-Kisai membaca dengan mengimalahkan huruf to dan haknya menjadi Tehe. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqi illa tazkiratan liman yakhshi. Dibaca imalah ya bagi qiraatnya Imam Al-Kisai. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tentu di sini dari 4 ayat yang kita baca sudah banyak perubahannya dengan qiraatnya yang pertama Warash, yang kedua Imam Hamzah, yang ketiga kita contohkan qiraatnya Imam Ali Al-Kisai. Karena apa? Karena Imam Ali Al-Kisai perbedaannya hanya ketika misalkan kita lihat kembali pada ayat yang kedua. Ma, itu di situ ada mad jaiz munfasil. Imam Ali Al-Kisai membacanya dengan bitawassutil munfasil, dengan panjang 2 alif saja. Sementara Imam Warash dengan Imam Hamzah semua beliau mengambil dengan bitulil mad, dengan bimaddil munfasil, dengan panjang 3 alif. Walaupun kalau Imam Warash punya wajah lain yang membacanya dengan ketika mad jaiz munfasil bisa dengan 2 wajah. Wajah yang pertama wajah yaitu dengan yang bitawassutil munfasil, wajah yang kedua dengan bimaddil munfasil. Namun tetap bagi qiraatnya Imam Warash dari Imam Nafi', beliau tetap lebih mengutamakan dengan memanjangkan bacaan matnya dengan 3 alif. Yang kedua, lafaz Al-Qur'an tadi kita ulang kembali bagi para muhibbin sekalian. Pada lafaz Al-Qur'an di sini kalau kita lihat bahwa Al-Qur'an Imam Hamzah membacanya ketika dibaca waqaf maka dinakalkan menjadi alaikal Qur'an. Berbeda dengan Imam Ibnu Katsir, kalau Imam Ibnu Katsir membacanya alaikal Qur'ana dengan membaca alaikal Qur'ana litashqa, baik dibaca wasal ataupun dibaca waqaf, tidak ada perubahan bagi qiraatnya Imam Ibnu Katsir. Kemudian pada lafaz litashqa tadi, kalau Imam Warash membacanya dengan imalah sugro, kalau Imam Hamzah dan Kisai sama-sama membaca dengan kubro. Bagaimana Ibnu Katsir? Tidak ada. Tidak membaca ya dengan imalah pada kalimat ini. Kemudian pada ayat yang ketiga tadi, illa tazkiratan liman yakhsha. Tazkiratan liman yakhsha, di situ ada bacaan idgham bi gunnah. Bagi Imam Khalaf tidak ada. Karena Imam Khalaf dari Imam Hamzah membacanya dengan biduni hunnah ya, bidunil hunnah, dengan tidak ada hunnah. Yakhsha bagi Imam Warash dibaca dengan yakhsha ya, bacanya dengan imalah sughra. Bagi Imam Hamzah dan Kisai membacanya dengan imalah kubra. Ayat berikutnya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Lafaz al-arda kalau Imam Warash maka di situ wajiban naql. Dibaca khalaqal arda menjadi khalaqal arda. Kalau Imam Hamzah melalui tadi keterangannya sudah kita sebutkan di awal, maka di situ dibaca dengan sakol arda. Itu berbeda. Ya. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagi Warash, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagi Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai sama ayat ini dibacanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian ayat yang ketujuh, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sari. Begitu bacaan qiraatnya Imam Ali Al-Kisai ya. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husni. Bedanya di sini kalau mad jaiz ataupun mad wajib antara Imam Ali Al-Kisai dan Imam Hamzah adalah di panjangnya saja. Kalau Imam Hamzah membaca panjang mad jaiz dan mad wajib mutasil dengan 3 alif, sementara Imam Ali Al-Kisai membacanya dengan 2 alif saja. Maka
dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dari surah Thaha bisa kita sudah selesaikan dengan beberapa riwayat tadi, baik riwayat Warash, Hamzah ataupun Ali Al-Kisai. Walhasil kesimpulan pada pertemuan kita hari ini adalah lafaz Thaha bisa dengan dibaca Thahe oleh Imam Abu Amr dan Imam Warash. Imam Warash di sini adalah satu pengecualian dari semua imalah yang dibaca Warash adalah imalahnya sughra, kecuali di tempat inilah beliau menjadi satu peluang yang tidak boleh sia-siakan, ibaratnya begitu. Artinya hanya satu tempat ini Thaha dibaca Thahe, tidak Thaha dibaca Thahe, tidak. Tapi Imam Warash berbeda pendapat, di sini haknya dibaca dengan imalah kubro. Yang kedua, imalahnya pada ta dan haknya oleh 3 imam, yaitu yang pertama Imam Syu'bah, Imam Hamzah, dan Imam Ali Al-Kisai. Walhasil itulah untuk ringkasan khulasah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita semua mudah-mudahan selalu bisa menjadi Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, sehingga barakah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ij'alna min hamalatil Quran, ij'alna min hafazatil Quran, ij'alna min amalatil Quran. Ya Allah, barakahilah kehidupan kami dengan naungan dan kasih sayangmu, dengan barokahmu Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.